Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hamka. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang konselor dalam proses bimbingan dan konseling. Sebelum kita mulai, simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Yang pertama, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, konsep dasar atau definisi bimbingan dan konseling. Yang kedua, tanggung jawab dan kualifikasi konselor. Yang ketiga, kompetensi kepribadian sebagai individu, sosial, budaya, dan religi. Yang keempat, karakteristik konselor yang memengaruhi bimbingan dan konseling. Yang kelima, kompetensi profesi. Yang keenam, perbedaan konselor efektif dan non-efektif. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, mahasiswi semester 7, program studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada bab pertama, konsep dasar atau pengertian atau definisi bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar peserta didik dapat mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling bukanlah suatu kegiatan pembelajaran dalam konteks adegan mengajar, yang layaknya dilakukan guru bidang studi. Melainkan, layanan bimbingan dan konseling merupakan layanan ahli dalam konteks memandirikan peserta didik. Pada bab kedua, di sini menjelaskan tentang tanggung jawab dan kualifikasi konselor. Tanggung jawab konselor yaitu untuk menstimulasi diskusi dan sesekali menyimpulkan apa yang telah dibicarakan, dan juga memberikan pengarahan supaya pembicara tidak melangkah terlalu jauh dari topik pembahasan. Selanjutnya, kualifikasi konselor. Kualifikasi konselor yang pertama memiliki nilai sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling. Yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yang pertama, konselor wajib terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Yang kedua, konselor juga wajib memperhatikan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. Yang kedua, memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai seorang konselor, yaitu yang pertama pengakuan keahlian dan kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya. Selanjutnya pada bab 3, kompetensi kepribadian sebagai individu, sosial, budaya, dan religi. Jadi, setiap konselor sekolah selalu mengacu pada Standar Kompetensi Konselor Indonesia atau SKKI dalam memberikan berbagai layanan bimbingan dan konseling. Karena pada dasarnya, pelayanan bimbingan dan konseling adalah pengembangan kompetensi siswa dan konselor itu sendiri. Jadi, kompetensi merupakan hasil konstruksi kemampuan atau composed skill, sehingga seseorang mampu yang pertama melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peran, posisi, dan profesi. Yang kedua, mentransfer ke tugas dan situasi baru. Serta yang terakhir, melanjutkan studi dan mencapai kedewasaan diri. Sedangkan, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Pada kompetensi kepribadian, memiliki subkompetensi dan indikatornya, atau SKKI, yaitu yang pertama menampilkan keutuhan kepribadian konselor.
yaitu dengan menampilkan perilaku membantu berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengkomunikasikan secara verbal dan non-verbal minat yang tulus dalam membantu orang lain. Yang ketiga, mendemonstrasikan sikap hangat dan penuh perhatian. Selanjutnya, yang kedua, berperilaku etik dan profesional, yaitu menyadari bahwa nilai-nilai pribadi konselor dapat memengaruhi respon-respon konselor terhadap klien. Yang kedua, menghindari sikap-sikap, prasangka, dan pikiran-pikiran stereotip terhadap klien. Yang ketiga, tidak memaksakan nilai-nilai pribadi konselor terhadap klien. Selanjutnya, pada bab 4, karakteristik konselor yang memengaruhi bimbingan dan konseling. Jadi, ada beberapa karakteristik konselor yang terkait dengan konseling, yaitu yang pertama, pengetahuan mengenai diri sendiri. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, kesehatan psikologis yang baik. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, kekuatan atau daya. Yang ketujuh, kehangatan. Yang kedelapan, pendengar yang baik. Yang kesembilan, kesabaran. Yang kesepuluh, kepekaan. Yang kesebelas, kebebasan. Dan yang terakhir, kesadaran holistik atau utuh. Pada bab 5, menjelaskan tentang kompetensi profesi. Kompetensi profesi adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan pendidik membimbing peserta didik yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesi konselor secara garis besar meliputi yang pertama, kompetensi pengembangan kepribadian. Yang kedua, kompetensi keilmuan dan keterampilan. Yang ketiga, kompetensi keahlian berkarya. Yang keempat, kompetensi perilaku berkarya. Yang kelima, kompetensi kehidupan masyarakat. Pada bab 6, menjelaskan tentang perbedaan konselor efektif dan non-efektif. Jadi, dalam proses konseling, seorang konselor dituntut untuk dapat menunjukkan perilaku secara efektif, baik perilaku verbal maupun non-verbal. Perilaku verbal, konselor efektif yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata yang dapat dipahami klien. Yang kedua, memberikan refleksi dan penjelasan terhadap pernyataan klien. Yang ketiga, penafsiran yang baik atau sesuai. Yang keempat, membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang kelima, merespon pesan utama klien. Sedangkan, konselor yang tidak efektif, yang pertama, memberi nasihat. Yang kedua, terus-menerus menggali dan bertanya, terutama bertanya mengapa. Yang ketiga, bersifat menenteramkan klien. Yang keempat, menyalahkan klien. Yang kelima, menilai klien. Selanjutnya, pada perilaku nonverbal, klien yang efektif yaitu yang pertama, nada suara disesuaikan dengan klien, tenang, dan sedang. Yang kedua, memelihara kontak mata yang baik dengan klien. Yang ketiga, sesekali menganggukkan kepala. Yang keempat, wajah yang bersemangat. Yang kelima, kadang-kadang memberi isyarat tangan. Selanjutnya, konselor yang tidak efektif yaitu berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan. Yang kedua, duduk menjauh dari klien. Yang ketiga, merapatkan mulut. Yang keempat, menutup mata atau mengantuk. Yang kelima, senyum menyeringai atau senyum sinis. Cukup sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.